Anda kembali lagi menyaksikan World Food Day dan kita sudah tahu tantangan nyata di lapangan sekaligus peluang dari inovasi bioteknologi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dampaknya untuk jangka panjang? Apakah teknologi ini hanya solusi sesaat atau benar-benar bisa menjaga keberlanjutan pangan kita juga kelestarian lingkungan? Nah, langsung saja saya akan mulai diskusi kita dan memang kita juga ketahui hingga saat ini produksi jagung masih naik turun. Sementara kita berharap jagung yang berdaya tahan baik khususnya bisa memenuhi kebutuhan domestik. Nah, saya akan mulai nih pertanyaan pertama saya di segmen ini dari Pak Hermanto. Pak Hermanto, kalau kita berbicara jangka panjang, Pak, apa dampak penggunaan benih bioteknologi terhadap ekologi dan juga keberlanjutan dari pangan lokal itu sendiri? Basaf, jadi memang mereka ya benih bioteknologi itu sudah melihat P3 itu ya, P3 artinya dari segi people ya, planet baru profit gitu. Jadi people ini adalah after all kita memproduksi jagung untuk apa sih? Untuk memperkuat ketahanan pangan ya. Manusia Indonesia haruslah menjadi manusia yang sehat, yang tidak terlalu banyak karbo ya, tapi karbonya itu perlahan-lahan dikurangi, makan nasinya itu yang sekarang sekitar 80-an kilogram per kapita per tahun bisa dikurangi ke level 50, tetapi proteinnya yang harus ditingkatkan. Karena yang membuat orang itu sehat, otaknya cerdas itu protein bukan karbo. Nah, asupan protein per kapita per tahun kita masih terlalu kecil. Ya, dan yang ini sumber utamanya tadi yang murah, relatif murah dan gampang diakses itu adalah telur, daging ayam dan beberapa daging yang lain. Kalau kita bicara ayam misalnya ya, biaya terbesar itu kan pakan, itu hampir 60%. 60% pakan itu kira-kira 3/4-nya itu adalah jagung. Pakan itu pembentuk utama itu jagung gitu. Jadi betapa jagung ini sangat krusial sebetulnya. Nah, cara memproduksi jagung saat ini kalau tidak menggunakan benih bioteknologi itu dia cenderung akan tadi ya menggunakan banyak pestisida ya, dia menggunakan banyak input seperti air dan sebagainya. Harus ada solusi teknologi karena keterbatasan kita mengenai langkanya air dan cuaca ekstrim ya. Jadi teknologi memungkinkan untuk itu. Jadi dengan bioteknologi seed atau benih bioteknologi itu kita mengurangi adanya pencemaran atau polusi. Yang berarti apa? Planetnya itu safe. Yang pertama tadi dengan mendapatkan nutrisi yang baik, ya manusianya atau people-nya akan bagus juga, ya akan menjadi lebih sehat, ya lebih cerdas. Satu lagi adalah profit. Profit ini tidak hanya dirasakan oleh katakanlah produsen daripada teknologi, ya, tetapi yang paling penting juga adalah berkeadilan inklusif petaninya juga. Tadi dari Pak Hamzan udah dikatakan bahwa ini menurunkan biaya gitu ya, karena kata Pak Adit juga tadi ya mungkin hanya sekitar di bawah separuh biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan sebagainya. Jadi secara cost dia turun, secara harga dia baik, secara volume produksi dia menjadi lebih banyak, total profitnya akan bagus. Jadi people, planet, dan profit itu tercapai semua. Dan itu adalah prinsip sustainability. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hamzan. Pak Hamzan, mendengar pandangan akademisi tadi, Pak, apa harapan Anda sebagai petani jika benih jagung bioteknologi makin banyak digunakan? Silahkan Pak Hamzan. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Profesor Hermanto luar biasa sekali. Jadi bisa menjadi tambahan wawasan juga bagi kami untuk semakin yakin terhadap produk bioteknologi ini. Dan harapannya tentunya benih jagung bioteknologi ini bisa diakses oleh petani Indonesia lebih luas untuk peningkatan produksi dan tentunya juga peningkatan pendapatan yang oleh petani. Karena seperti dari tadi beberapa kali diulang bahwa tantangan kita adalah luas lahan yang menurun, tapi kebutuhan yang semakin tinggi. Nah, salah satunya cara adalah dengan peningkatan produksi tersebut, dan peningkatan produksi tersebut sudah nyata. Saya dan teman-teman di Semawa juga nyata sekali merasakan dampak positif dari benih bioteknologi ini, yakni eh, memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan dan juga pengurangan biaya produksi yang cukup tinggi, sehingga kami memiliki waktu yang lebih luas untuk kegiatan produktif, kemudian juga biaya juga yang seharusnya kami keluarkan banyak itu bisa ditekan biaya produksinya. Jadi sangat luar biasa sekali, dan harapannya
ini bisa diakses oleh petani seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan pendapatan dari petani sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzan. Nah, saya mau ke Pak Aditya. Pak Aditya, harapan petani ini tentunya besar. Apalagi tadi inginnya teknologi ini bisa accessible ke seluruh lapisan petani yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana juga industri menjawab isu sensitif seperti keamanan pangan, dampak lingkungan, dan juga akses terhadap harga benih ini, Pak? Nah, ya jadi Mas Syaf, jadi memang kalau soal keamanan pangan kita udah melalui regulasi yang sangat ketat dari pemerintah. Itu kita yang pertama tadi yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita harus mendapatkan keamanan pangan dari BPOM. Kemudian keamanan pakan juga dari Kementerian Pertanian. Dan yang terakhir kalau bicara dampak lingkungan juga kita udah approve sama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi kalau 3 ini udah dapet, tuh kita masih ada proses lagi tuh yang namanya ada sidang Komisi Keamanan Hayati, yang mana Komisi Keamanan Hayati ini memang dibentuk berdasarkan Perpres. Jadi ketuanya, anggotanya tuh dibentuk. Nah, itu kalau kayak sidang mungkin kayak sidang S3 tuh lama banget gitu. Jadi memang tadi ya itu juga mungkin regulasi-regulasi ini bisa disederhanakan gitu ke depannya. Nah, kemudian terkait peran buyer sendiri dalam mencari pembeli tentu melalui program yang namanya kita ada Better Life Farming, ya itu kita mencarikan solusi holistik dari hulu ke hilir gitu. Jadi memang tadi ada benihnya ya, kita menyediakan benih, kemudian petani nanti juga mendapatkan kayak pelatihan good agriculture practice, literasi keuangan gitu, dan tentunya yang tak kalah penting itu adalah kita hubungkan petani-petani mitra kita dengan off-taker. Nah, jadi lengkap tuh dari hulu hilirnya udah dapet. Nah, itu petani akan merasakan manfaatnya dan program keberlanjutan. Oke, Ya. dan ini sudah berjalan sejak kapan? Dan bagaimana antusiasmenya baik bagi petani binaan ataupun juga penampungnya ini? Kalau di Indonesia kita udah berjalan mungkin semenjak tahun 2022 ya. Nah, jadi Pak Hamzan sendiri juga merasakan manfaatnya ya. Memang kita juga salah satunya juga dengan off-taker ini ya kita sering farmers gathering ya. Ada lomba pipil gitu ya Mbak ya misalnya. Jadi memang petani kita itu tidak hanya merasakan manfaat dalam keuntungan, tapi juga tahu gimana sih cara budidaya tanam yang baik gitu. Oke, saya ingin ke Pak Hamzan terlebih dahulu nih. Pak Hamzan, ini kan tadi disebutkan ya, kalau Pak Hamzan juga salah satu yang juga sudah mendapatkan off-takernya gitu kan. Nah, saya ingin tahu nih, apakah Betul dengan sekali. Pak Hamzan bisa dengar saya ya? Ya, betul Ya, bisa. dengan adanya off-taker ini apakah artinya sudah memiliki kepastian market gitu dari hasil panen bioteknologi jagung ini, dan sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya dan pembandingnya jika dulu belum ada kepastian market ini, Pak? Ya, baik. Jadi melalui Better Life Farming yang sudah menghubungkan kita dengan off-taker atau pembeli, jadi kita petani tidak lagi khawatir Pak tentang penjualan. Jadi nanti hasil panen kita ini akan kita jual kemana, akan kita jual dengan harga berapa. Jadi sekarang kita langsung menuju ke pembeli utamanya. Jadi jalur distribusi penjualan itu kita bisa potong langsung. Jadi dari petani langsung ke off-taker tanpa melalui tengkulak-tengkulak lokal yang tentunya itu sudah terdapat beberapa kali potongan harga. Tapi dengan dihubungkannya kita dengan off-taker ini, petani bisa mendapatkan harga tertinggi dan sudah pasti tertampung itu kualitas jagungnya. Jagungnya berkualitas, nanti juga akan dibeli dengan harga yang terbaik gitu. Sehingga petani sangat untung sekali, sudah teknik budidayanya didampingi, kemudian juga nanti penjualan ke pasarnya juga dihubungkan dengan off-taker. Jadi jika sebelumnya kita petani harus menjual ke tengkulak lokal dulu karena kita tidak memiliki akses ke off-taker besar. Jadi sudah ada potongan beberapa persen di sana. Tapi sekarang dengan adanya kemitraan ini dari Better Life Farming, petani bisa langsung mendapatkan harga yang terbaik di saat itu. Oke, baik Pak Prayudi, ini
Berarti luar biasa sekali. Maksudnya Pak Hamzan, dan Pak Hamzan bukan sosok sendirian, bukan petani jagung sendirian yang sudah menerima manfaatnya gitu. Nah, kami ingin tahu juga apakah ada dukungan lintas lembaga agar teknologi ini tidak hanya memperkuat sisi produksinya saja, tetapi juga menjaga pangan lokal agar bisa lebih berdaya, Pak. Ya, sekali lagi bahwa tadi Pak Hamzan ini adalah salah satu contoh petani yang mengadopsi teknologi begitu ya. Tentu harapan kita adalah bahwa semakin banyak Pak Hamzan yang mengimplementasikan teknologi itu. Jadi intinya bahwa bagaimana peran pemerintah memperkenalkan teknologi, karena dengan hadirnya teknologi yang tadi disampaikan Mas Adit bahwa telah melewati sisi-sisi keamanan lingkungan, pangan, kemudian keamanan pakan, memberikan jaminan bahwa produk yang telah di-launching, yang telah hadir di petani itu sudah melewati tahapan-tahapan uji coba. Sehingga sekarang kita bagaimana meningkatkan, mempercepat adopsi teknologi itu di tingkat lapangan. Itu menurut saya salah satunya. Gitu. Oke. Ya. Untuk pengadopsian ini apa sebenarnya tantangan terbesar yang mungkin Bapak temui juga? Ya, biasalah. Pertama bahwa biasanya petani itu kalau sudah enak dengan varietas ini, ya itu terus. Nah, tentu dalam teori komunikasi kita tuh ada namanya dia harus awareness, kemudian dia harus masuk interest gitu ya. Sampai akhirnya kita akan mendorong apakah dia bisa sampai mengadopsi teknologi itu. Nah, itu peran penyuluh menurut saya penting gitu ya. Baik penyuluh mandiri ya dari perusahaan, kemudian dari penyuluh kita juga yang kemudian kebijakan kita ini kita coba tarik di pusat nih Pak Prof, sehingga efektivitas penyuluh ini kita coba perkuat dari pusat tadi. Jadi sekali lagi sinergitas antar lembaga menurut saya sangat diharapkan gitu. Nah, hadirnya Kementerian Koordinator Pangan, kemudian di dalamnya kita inisiasi dengan tim Pokja Perbenihan, itu akan menjadi evaluasi rutin terhadap kinerja-kinerja mulai dari perencanaan perbenihan sampai kepada implementasi perbenihan itu sendiri. Termasuk juga dalam hal pengawasan peredarannya di situ. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Yudi. Pemirsa, kita sudah berbicara banyak ya soal manfaat, resiko, dan juga harapan ke depan. Nah, segmen terakhir nanti mari kita cari jalan tengah, langkah konkret apa yang bisa dilakukan bersama. Jadi tetaplah bersama dengan kami, World Food Day, pangan lokal berdaya, ketahanan pangan berkelanjutan.